Ya, what's up guys? Ya, kita sedikit bahas timnas ya. Ini kan jelang. Kualifikasi ya? Kita main lawan Arab Saudi dulu di Arab. Itu tanggal 6 September. Kita ini di grup Arab Saudi, Australia, Bahrain. Cina, Bahrain. Oh iya. Terus 6 ya? 6 kan. Satunya siapa lupa nih? Cina, Bahrain, Australia. Yang pasti lolos kan Arab Saudi. Arab Saudi peringkat ketiga satu Jepang. Oh iya, Jepang. Iya. Sangat berat sih grupnya ya. Dan by the way, dengan sangat beratnya grup ini dan kita dapat kabar gembira, akhirnya sidang Martin Paes di KAS ya. Berarti sudah melakukan sumpah juga berarti dia. Dia kan naturalisasi dulu, lalu ajukan banding ke KAS kan. Karena pernah juga membela Belanda kan dia. Ya. Misalnya di U23 dia Ya, kan mungkin rada. Bukan istilahnya bukan pemain keturunan lah karena kan. Oh, yang emang dia nggak punya garis keturunannya ya. Tapi kembali lagi juga masalah itu kan pernah membela U21 atau U20 21 tapi usianya udah lewat, tapi itu kan karena terpotong oleh Covid kan. Iya. Jadi so far berhasil dan ini bagus untuk timnas jelang laga kualifikasi ini. Penambahan amunisi baru ya, terutama di lini belakang kiper kan ya. Iya. Memang kalau kata Toel, Hernando dicadangkan, apakah tega? Tega saja kalau seandainya Martin Paes lebih, dan ini kan udah levelnya ya, maksudnya kan Piala kualifikasi Piala Dunia ini ronde udah 3 ya. hampir nggak tahu ya, mungkinnya kalau seandainya kita ada kemungkinan ada peluang ya, kita harus memberikan yang terbaik dari segi pemain sendiri. Kalau bisa pemain yang lebih bagus dari yang ada kan ya, kenapa kita nggak pakai ya, gitu kan. Dan juga Hernando pun juga responnya positif karena dia pengen belajar banyak dari Martin Paes. Terus juga mengingat bahwa kita kekurangan 2 pemain nih. Karena Jordi Amat masih akumulasi kartu, dan Justin Hapner juga. Dan Justin Hapner kenapa? Akumulasi kartu. Oh, yang dari 2 kali kartu kuning kan. Elkan nggak dipanggil juga ya? Elkan sementara ini belum ada kabar dipanggil atau tidak, sepertinya belum ada kepastian, kayaknya nggak dipanggil atau gimana. Tapi so far sebenarnya kalau untuk timnas ya, kita bicara untuk di level center back terutama Jordi Amat, Justin Hapner nggak bermain, berarti kan Elkan adalah salah satu sosok yang penting sebenarnya. Iya. Terlepas dari konflik terutama ya, makanya itu ya. kan kenapa Martin Paes cukup membantu dan kemungkinan sangat membantu. Kita kan melawan tim yang mungkin Cina, Jepang memiliki postur yang hampir mirip dengan kita. Tapi kan kayak Arab Saudi, Bahrain, terus siapa lagi tadi, Australia. Itu kan memiliki postur yang tinggi, pasti dia mencoba memanfaatkan bola-bola atas. Dan disitulah fungsinya Martin Paes, karena dia tingginya lebih 190-an something, 192 atau 194 gue lupa, dibanding dengan Hernando, yang pastinya ini bakal membantu amunisi pertahanan kita. Tapi sayangnya, lo lihatnya gimana ketika Elkan mungkin masih belum dipanggil oleh STY? Apakah masih konflik atau memang sudah damai? Terlepas dari timnas, kebutuhannya kita ya tidak bisa dipungkiri perlu Elkan sih. Ya sih, kalau menurut gua ini sih harus ada yang bisa menengahi, karena kan ini sebenarnya masalah internal ya, bukan masalah seperti cedera atau apa izin. Ini kan masalah internal, mungkin kekecewaan STY karena kemarin itu kan kita di Olimpiade kan hampir sedikit lagi bisa apa ya, lolos, terutama yang diminta saat kan yang laga terakhir playoff itu melawan Guinea itu kan. Nah itu kan klub Elkan sendiri kan sudah berakhir juga kompetisinya, ternyata dia memilih liburan sama pacarnya kan. Nah ya itu kan sangat disayangkan juga sih ya, dengan dia tidak ikut, nggak mau dipanggil itu. Sebagai STS sendiri, gue cukup mengerti itu sebuah kekecewaan, karena ini yang memanggil pun kan timnas, dan di luar emang
bukan agenda FIFA ya. Ya, waktu itu ya. Tapi kan ini kan lo sudah berakhir. Punya kesempatan lolos tinggal, lah. let's say tinggal masalah lo aja lagi kan. Karena mungkin klub sudah habis masa pertandingannya, masalah kompetisinya, dan itu kan izinnya lebih mudah. Nathan aja bisa kan. Iya. Padahal kan mulai sebelumnya dia udah klubnya masih bermain dong di liga, tapi kan dia bisa dengan balik lagi kan dan di klub Ipswich Town ya kalau nggak salah klubnya kan dipinjamkan. Iya enggak gitu. Di Ipswich Town. Oh iya, dia sudah balik ke Ipswich Town. Nah itu sendiri pun dia kan bukan pemain yang reguler juga. Jadi kan dimainkan cuma di Piala FA atau Carabao kalau nggak salah, gue lihat dia ada bermain di Ipswich Town. Jadi ya wajar sih, tapi sebaiknya untuk demi kepentingan timnas mungkin harus ditengahi, karena kan Elkan sendiri pun kan pemain diaspora yang kita butuh sosok dia lah, yang berpotensi dengan usianya, dengan dengan yang dia tampilkan selama ini sangat diperlukan. Itu sih menurut gue. Jadi mungkin perlu duduk bersama atau mungkin ketua umum ego masing-masing. Iya, ini ego karena Korea ketemu sama ego Inggris ini. Iya, kita perlu yang terbaik lah istilahnya squad untuk menghadapi, karena memang lawan-lawannya juga. Jadi Jordi Amat juga enggak. Oh iya, Jordi Amat kan kartu merah ya. Jadi ya nggak bisa bermain, dan Justin Hapner 2 kali kartu kuning. Jadi ya so far kita perlu mungkin di belakang berarti yang ngisi Rizky Ridho sama Ridho mungkin kan. Terus terlepas dari kita sedikit bahas Tom Haya yang masih belum ada kepastian klubnya ya, belum ada kabar transfer untuk Eropa. Padahal udah mulai ya, sekitar 2 September ya. 2 minggu lagi kan ya berarti. Ya, 2 September kurang lebih 2 minggu. Tapi menurut gua kayaknya ada aja sih mungkin, tapi mungkin kalau dapat aja dia, tapi mungkin di Swedia, di Norwegia itu kan, karena tapi mungkin kalau di Belanda pun dia cukup oke sih kalau menurut gua. Karena masih dia pun kan bermain reguler di Liga Belanda tahun kemarin. Daripada di Belgia atau di Swedia, mending kembali di Belanda kan, atau mungkin di Liga Italia masih bisa di Liga Belanda permasalahan karena Tom Haya. Tapi kan dia udah tapi jadi kan apa sih namanya, pemain home ground kan karena udah lebih dari 5 tahun kan. Kalau misalnya main di Belanda mungkin ya masih dari segi gaji ya mungkin ya. Mungkin juga ya, atau dia pengen keluar dari Belanda karena dengan usia Tom Haya kan itu kan bukan hanya cuma sekedar bermain reguler, ataupun kan dari segi ekonomi juga pasti diperhitungkan, karena dia kan sudah pemain senior 29-30 kan dia. Iya. Nah, mungkin dia pengen gaji yang lebih proper, yang lebih bagus. Ya kita tunggu aja lah. Dan juga ya tadi berita bagusnya Martin Paes bisa bermain, dan sama juga yang berita buruknya Elkan masih belum. Sama gue lihat juga ada yang kemarin itu kan debutan yang lumayan bagus juga bermain di Liga Indonesia, juga nggak bisa ikut siapa ya, Maliki Rizaldi kalau nggak salah. Dia cedera. Nah disangka sih itu juga menambah opsi variasi di lini serang Indonesia kan, di wing kiri kan dia. Tapi cedera kan. Ian Seraven masih belum ya levelnya untuk timnas ya, masih mentah banget ya. Kayaknya masih belum sih, tapi potensinya ada. Tapi menurut gue kita harus jangan terburu-buru. Dia kan baru umur 17 ya, 18, jadi biarkan berkembang. Tapi dari segi postur kemarin dia, cara bermain dia di selevel usianya emang dia berbeda dari yang lain. Iya. Tapi dan ya kita jangan lah ya. Tapi kita sendiri biar mereka tumbuh ya, dia tumbuh, karena kadang yang menghancurkan karir pemain itu kan selain juga cedera atau tekanan yang berlebihan dari publik kan. Iya. Jadi biarkanlah berkembang sesuai mestinya. Jadi masih belum ini ya, pelan-pelan mungkin kesempatan. Karena masih ada jenjangnya dari kemarin berapa ya kemarin ya? U19 ya. U19, U23, nanti kan bisa bermain di SEA Games ya. Jadi biarkanlah dia step up, berkembang sesuai umurnya dulu. Oke lah, ada yang tambahin lagi nih? Nggak ada sih, berharap Indonesia dapat. Kita nggak usah, menurut gue ya, kita realistis aja, nggak usah
menang, muluk-muluk menang, tapi bisa menahan aja. Ini kan berarti away kan di Arab Saudi ya. Kita bisa menahan mereka imbang aja udah plus poin sangat. Nanti kan kalau di GBK nanti kan kita dapat semangat yang lebih. Let's say bisa dapat poin penuh. Iya. Dan terutama mungkin namanya sedikit, pertama kan kita harus dapat mencuri poin itu di Bahrain sama Cina. Itu mungkin levelnya. Kalau Australia, Arab Saudi sama Jepang, kita akui lah mereka di atas kita. Tapi kan kalau Bahrain, Cina itu ya kita bisa tapi lawan lah. So far kemarin waktu di Piala Asia kita cukup menyulitkan Australia dan juga Jepang ya. Dari segi permainan dari segi permainan memang kita kalah, tapi ditambah dengan itu kan belum ada Tom Haye, belum ada Jesus juga kan. Dan semoga kita ketika bermain di GBK nanti kan fighting spiritnya keluar. Itu dapat hasil yang jauh lebih bagus dari pertemuan sebelumnya. Oke lah. Yang penting gak perlu ekspektasi terlalu tinggi. Yang penting setiap pertandingan target bisa bermain bagus dan sama mencuri poin, memberikan yang lah. terbaik dalam hal fighting spirit. Ya dengan timnas yang sekarang optimis bisa bersaing walaupun kita nggak tahu hasilnya dari skor, masih tapi ada dari segi opsi permainan peringkat 3, 4 kan. Masih ada. Tapi kita jangan kita fokus di pertandingan setiap match lah. Oke lah, segitu dulu video kali ini. See you video selanjutnya.